Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik, para pembina Pramuka, serta para followers, subscriber, supporter, dan mungkin Anda sebagai hater, izinkan saya, kakek, kembali mengulang ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan Anda, sehingga pencapaian yang menurut ukuran kakak sangat luar biasa dalam waktu 8 bulan saja, terutama di channel kakak yang berjudul Karakteristik Muslim Channel sudah mencapai 83.000 subscriber. Dan alhamdulillah sudah monetisasi juga dalam rentang waktu 8 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang tips perencanaan camping yang aman dan sukses tentunya, seperti apa yang kita harapkan. Nah, berbicara tentang camping ini sangat menarik, perlu kakak sampaikan informasi terutama untuk kakak-kakak Pramuka Penegak Pandega Jawa Barat, bahwa kuartir daerah Jawa Barat dalam waktu dekat ini, yakni tepatnya tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September 2024 akan menyelenggarakan Raimuna Daerah tingkat Jawa Barat ke-14, dan insya Allah kakak akan hadir juga dalam peliputan perkemahan tersebut. Nah, tempatnya adalah di tempat yang biasa ya, perkemahan Pramuka Letjen TNI Purnawirawan Mashudi Kiara Payung, Kabupaten Sumedang. Baik, tidak berlama-lama lagi, tentunya kakak akan memberikan satu pengetahuan bagaimana tentang merencanakan camping yang notabene kita itu seringkali menyelenggarakan camping ini terutama di musim hujan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tips-tips dari kakak selaku anggota Pramuka yang sudah tentunya memakan asam garam ya dalam masalah camping ini. Nah, tips camping yang seru, aman, dan tentunya sukses, selain bisa menghilangkan penat, pergi camping juga bisa menjadi kesempatan untuk kembali mempererat ikatan yang akrab dan hangat, baik dengan keluarga, sahabat, atau teman. Nah, secara garis besarnya yang perlu dipersiapkan adalah Anda bisa tonton juga video ini sebagai pendukung penjelasan narasi yang kakak sampaikan. Satu ya, buat rencana dengan menyusun jadwal kegiatan dengan tips camping yang paling penting adalah agar bisa mendapatkan pengalaman hidup di alam terbuka itu adalah memiliki rencana yang matang ya, rundown yang tersusun rapi terutama untuk acara-acara yang sifatnya diselenggarakan secara komunal atau secara kolektif seperti pertemuan Raimuna daerah yang akan datang ya. Nah, tentu nanti rundownnya kita menunggu dari panitia ya tentang acara Raimuna ini. Selain membuat rencana, tips yang kedua adalah cek perkiraan cuaca. Nah, nanti di bulan September nanti itu cuaca seperti apa? Cuaca musim hujankah atau musim kemaraukah? Tentu ada beberapa trik untuk berbagai cuaca itu sendiri, dan pada video ini Bapak kakak akan mengkhususkan trik menghadapi camping di cuaca yang kurang mendukung, yaitu cuaca hujan ya. Nah, tips camping selanjutnya yang tidak boleh diabaikan itu namanya cek perkiraan
cuaca secara berkala untuk memastikan rencana liburan Anda supaya tidak terganggu. Ya, apakah camping dengan keluarga, camping di organisasi pramuka atau organisasi-organisasi yang lainnya, ya. Nah, misalnya misalkan jika berdasarkan cuaca camping di musim hujan, nah kakak-kakak bisa membawa payung, ya, bisa saja ponco atau pakaian hangat. Dan jangan lupa ya, yang sering kali abai itu adalah kakak pramuka itu walaupun sudah membawa tenda, kadang-kala tenda itu juga suka tetap masuk air hujan ke dalam tenda. Jadi triks atau tips untuk mendirikan tenda supaya air tidak masuk ke dalam tenda dari bawah maupun dari atas itu bisa disiasati. Bagian atapnya coba gunakan plastik sebagai pelapis tenda. Lalu supaya air tidak masuk dari bawah, setelah Anda mendirikan tenda, tentunya di pinggiran sepanjang tenda itu bagian luarnya dibikinkan parit untuk sebagai saluran air agar air tidak masuk ke dalam tenda. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, siapkan peralatan yang kita perlukan. Sudah jelas ya, kalau camping tidak bawa peralatan bukan camping. Namanya itu diusir ya. Namanya eksodus atau ngungsi ya. Nah, ngungsi saja sudah bawa peralatan, apalagi camping. Pastikan Anda membawa peralatan yang memadai ya. Peralatannya apa saja? Ada peralatan yang sifatnya pribadi. Ya, tentu harus diperhatikan. Contohnya obat-obatan, bawa obat-obatan untuk penyakit permanen yang kita miliki. Apakah Anda punya penyakit bengek misalkan ya, atau sebutannya asma lah ya. Nah, asma itu harus membawa obat. Kalau Anda tidak bawa obat, Anda akan payah nanti di perkemahan ya. Nah, itu peralatan pribadi ya. Obat-obatannya, peralatan P3K-nya, peralatan memasaknya, karena Anda jangan pergi ke perkemahan lantas puasa ya di situ. Puasa itu boleh-boleh saja, tapi dalam keadaan lagi banyak kegiatan di perkemahan tentu Anda harus juga istilahnya menggugurkan kegiatan puasa ya. Jadi kurang bagus gitu ya. Kurang bagus kecuali Anda sudah siap ya. Nah, jadi peralatannya P3K harus dibawa ya, sepalak, apakah itu pembalut, obat merah, atau betadin dan seterusnya lah ya. Lalu peralatan masak juga harus dibawa ya, peralatan masak. Jangan dikira peralatan masak itu tersedia di tempat perkemahan ya. Jadi Anda harus membawa lengkap peralatan masak. Kemudian kelengkapan sholat dan lain sebagainya, termasuk kelengkapan olahraga. Nah, itu mengenai kelengkapan. Lalu sekarang tips yang keempat, perhatikan pencahayaan di malam hari. Jadi tips camping yang sangat krusial adalah pencahayaan di malam hari. Coba Anda membawa seperti lilin ya, lampu yang portable, senter, atau mungkin bisa menggunakan handphone Anda sebagai penerang ya. Nah, itu. Lalu jangan lupa ketika musim penghujan menempati tempat atau kondisi tempatnya tidak mendukung. Seperti halnya Anda mendirikan tenda di pinggir pantai atau di pinggir kali, maksudnya ya, di pinggir kali. Itu sangat berbahaya ya. Jadi hindari hal-hal ceroboh seperti itu. Nah, kemudian tips yang kelima, bawa persediaan air minum secukupnya ya. Camping tidak boleh dilewatkan sampai tidak membawa air minum ya. Jadi bawalah air minum untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk minum, seperti untuk wudhu dan lain sebagainya. Pokoknya air bersih, air mineral atau air galon. Nah, terutama jika lokasi
berkemah di tempat yang jauh dari pemukiman, ya. Nah, perlu kakak ketahui ya bahwa di Kiara Payung itu kalau pesertanya membludak se-Jawa Barat pertemuannya itu biasanya kesulitannya di MCK ya. MCK itu rasionya sangat tidak berimbang antara jumlah se-Jawa Barat peserta dengan rasio tempat MCK di situ sangat kurang memadai ya. Nah, pengalaman kakak itu ada jalan yang tembus ke atas. Coba Anda kalau memerlukan tempat air, di situ ada pusat airnya ya, di situ ada bak penampungan besar ya. Di situ bak airnya sebagai sumber utamanya di situ. Jadi Anda bisa ke situ mencari. Kali ini saya sedang mengadakan perjalanan yaitu tiba di bumi perkemahan Kiara Payung di Jatinangor, acara Jambore daerah Kemenag, yaitu Jambore Madrasah Kemenag Jawa Barat. Jadi pesertanya hampir 6.000 orang ya, perkampungan penduduk di sana ya. Jadi kita bisa numpang berwudu dan ikut sholat ya. Nah, saat ini berada di ujung lokasi bumi perkemahan Kiara Payung. Nah, di bak ini ditampung dan disalurkan ke bawah ke beberapa MCK. Nah, kali ini saya kesulitan mencari air untuk wudhu. Tadi itu wudhu di sini saya. Trik yang keenam ya, buatlah parit kecil di sepanjang tenda. Itu sudah ya, jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi dengan membawa cangkul kecil tentunya, golok yang diperlukan atau pisau lipat yang serbaguna harus dibawa juga itu. Nah, sekarang tips yang ketujuh adalah pastikan lokasi berkemah bersih saat Anda pulang. Ini jangan diabaikan juga ya. Jadi kita datang ke perkemahan lalu mengotori tempat itu tidak bagus ya. Pelanggaran terhadap dasar dharma pramuka. Ini tidak baik untuk seorang pramuka. Nah, demikian saja ya tips trik dari kakak bagaimana kita merencanakan camping di musim hujan supaya rencana itu sukses, aman, dan berhasil. Demikian, jika saja video ini bermanfaat, tolong berikan like, share, komen, dan subscribe. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.